Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di video tugas dari Bapak Anwar Sodik. Pertama-tama dalam kelompok ini hanya ada saya sendiri dengan nama saya Albertus Nikolai Wilhamley dengan NPM 132021100979. Kali ini saya akan membahas secara mendalam tentang IT Balance Scorecard, sebuah alat strategis yang digunakan untuk menyelaraskan teknologi, informasi dengan tujuan bisnis organisasi. Tidak hanya itu, saya juga akan bahas studi kasus nyata agar konsep ini lebih mudah dipahami. Balance Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton sebagai kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi, tidak hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Namun, dalam konteks IT, Balance Scorecard mengalami adaptasi menjadi IT Balance Scorecard oleh Grambergen. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan strategi teknologi dengan strategi bisnis organisasi. Ada 4 perspektif utama dalam IT Balance Scorecard, yaitu yang pertama corporate contribution, yakni sejauh mana IT memberikan kontribusi langsung terhadap tujuan bisnis. Yang kedua, user orientation, yaitu bagaimana kepuasan pengguna terhadap layanan IT. Yang ketiga, ada operational excellence, yaitu efisiensi dan keandalan proses operasional IT. Terus yang keempat, future orientation, yaitu kapabilitas inovasi dan kesiapan IT menghadapi tantangan di masa depan. Keempat perspektif ini saling terhubung dan membantu sistem pengukuran yang seimbang. Kemudian mari kita jabarkan satu persatu perspektif tersebut, lengkap dengan contoh, matriks, dan pengukuran. Yang pertama, corporate contribution, fokusnya pada nilai IT terhadap bisnis. Contoh matriksnya yaitu ROI proyek IT dan kontribusi IT terhadap revenue. Yang kedua, user orientation, menilai kepuasan pengguna internal terhadap layanan IT. Contoh matriksnya skor kepuasan pengguna atau survei. Terus yang kedua, jumlah keluhan IT yang terselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, ada orientation excellence, mencerminkan efisiensi operasional. Contoh matriksnya waktu downtime system dan SLA atau service level agreement terpenuhi. Yang keempat, feature orientation, melihat kesiapan teknologi dan SDM IT dalam menghadapi masa depan. Contoh matriksnya yaitu jumlah pelatihan yang diikuti oleh staf IT itu sendiri. Yang kedua, persentase anggaran atau untuk riset dan pengembangan IT. Dengan metrik-metrik ini, manajemen bisa monitor kinerja IT secara menyeluruh dan strategis. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat bagaimana PT Caterpillar Inc., perusahaan global yang memproduksi alat berat, menerapkan IT Balance Scorecard untuk meningkatkan efisiensi IT dan menyelaraskan strategi bisnisnya. Masalah yang dihadapi sebelum IT Balance Scorecard diterapkan. Yang pertama, IT tidak memiliki ukuran kinerja yang terstruktur. Yang kedua, pengguna internal merasa sistem IT tidak responsif terhadap kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga, proyek IT sering melebihi anggaran dan tenggat waktu. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan IT Balance Scorecard. Yang pertama, corporate contribution. Caterpillar mulai mengaitkan setiap inisiatif IT dengan strategi bisnis seperti peningkatan kecepatan distribusi spare part-nya. Hasilnya terjadi peningkatan pendapatan dari layanan Purna jual. User orientation. Yang kedua, user orientation. Survei kepuasan pengguna dilakukan tiap kuartal. Skor meningkat dari 3,2 ke 4,5 skala 5 dalam 2 tahun. Operational excellence. SLA layanan IT dirancang dengan dimonitor
respon terhadap insiden meningkat dari 65% ke 95% dalam 24 jam. Sistem pemantauan downtime diterapkan. Hasilnya, downtime sistem berkurang 40%. Feature orientation. Investasi dalam teknologi, predictive, maintenance, dan cloud platform ditingkatkan. Yang kedua, pelatihan teknologi baru diberikan ke tim IT, serta roadmap digitalisasi disusun secara menyeluruh. Kesimpulan dari kasus ini adalah, dengan penerapan IT Balance Scorecard, Caterpillar berhasil menciptakan struktur pengukuran IT yang selaras dengan strategi bisnis. Mereka mampu mengelola ekspektasi pengguna, meningkatkan efisiensi layanan IT, dan berinovasi untuk masa depan. Terima kasih sudah menyimak video saya sejauh ini. Dengan tugas dari Pak Anwar ini, semoga saya bisa memahami mata kuliah dengan baik dan benar. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.